Ada yang bisa saya bantu hari ini datang ke sini? Nah, jadi gini dok, anak saya beberapa minggu ini dia batuknya nggak sembuh-sembuh dok, dan hidungnya juga mampet. Saya khawatir kalau anak saya terkena virus atau penyakit dok. Iya, tadi batuk ya. Sudah berapa lama batuknya ini, Afali? Sekitar 4 minggu sih dok. Oh, sudah 4 pekan ya. Selain batuk yang 4 pekan ini, Afali ada gejala lain nggak? Nah, biasanya kalau malam-malam nih dok, batuknya terus terusan dok, nggak berhenti. Terus juga nggak nafsu makan nih dok anaknya. Iya, jadi Ibu, sebenarnya batuk itu adalah respons tubuh sebagai upaya untuk defense mechanism. Jadi, mekanisme pertahanan tubuh. Nah, masalahnya batuk itu ada yang mengganggu. Nah, batuk itu ada yang akut sama batuk itu ada yang kronik. Kalau kita lihat batuk yang terjadi baru-baru ini itu namanya batuk akut namanya. Namun kalau sudah 4 pekan atau 4 minggu itu namanya batuk kronik. Adapun batuk kronik itu bisa bermacam-macam penyebabnya. Ada yang batuknya sifatnya infeksius, ada yang batuknya bukan sifatnya infeksius. Nah, yang bukan sifat infeksius ini kadangkala kita perlu mencari tahu adakah alergi atau faktor-faktor yang mendukung batuk alergi ini muncul pada Afali ini. Nah, tapi biasanya meskipun dia punya batuk alergi, biasanya ada juga episode-episode awalan berupa infeksi. Nah, Afali ini ada demam-demam juga apa tidak? Waduh, anak saya sempat demam nih dok, jadi penyakitnya serius ya dok. Sebenarnya demam itu respons tubuh melawan kuman. Dalam hal ini bisa jadi Afali kena infeksi. Namun kalau kita lihat ketika sudah kena infeksi, kemudian seharusnya pada anak lain itu sudah selesai batuknya, tapi pada adik Afali ini masih aja batuk sisanya sampai memanjang. Kadangkala kita perlu melihat. Tadi kalau yang Ibu sampaikan tadi itu ada batuk yang lebih sering malam hari. Nah, batuk sering malam hari ini biasanya terkait dengan batuk asma. Nah, saya ingin tanya, kalau batuk asma ada gejala lain nggak yang ada pada adik Afali ini selama ini? Tapi anak saya tidak ada asma dok, dan nafasnya juga tidak berbunyi. Karena yang saya tahu gejala asma itu nafasnya berbunyi dok. Ya, betul memang gejala asma itu adalah napasnya berbunyi nyik-nyik. Adapun itu pada saat asma sedang serangan. Nah, ketika asma tidak sedang serangan, maka salah satu gejalanya adalah batuk-batuk yang lama, sulit sembuhnya. Namun, perlu Ibu ketahui juga, batuk lama itu ada banyak penyebabnya. Ada yang berbahaya dan juga ada yang tidak berbahaya, ada yang urgent dan juga ada yang tidak urgent. Sehingga kita perlu pemeriksaan yang lebih detail dan lebih lanjutan untuk memastikan apa yang kita duga sebagai penyebab batuk lama pada Afali ini. Oke baik dok, karena batuknya nggak sembuh-sembuh, apa ini dari faktor lingkungan ya dok? Ya, betul. Lingkungan memang bisa ada faktor peranannya. Namun perlu Ibu ketahui bahwa anak yang ada asma atau ada rinitis atau ada batuk alergi, itu ambang rangsang batuknya turun karena di saluran napasnya ada hiperreaktif dan hipersensitif. Oleh karena itu, faktor lingkungan yang sedikit saja bisa sangat berpengaruh atau malah memperberat jadi gejala batuknya. Jadi anak saya sakit apa ya dok? Baik, untuk memastikan anak Ibu sakit apa, kita tadi sudah melihat karakteristik dari batuk yang 4 pekan ini. Kita selanjutnya akan melakukan nanti pemeriksaan fisis. Pemeriksaan fisis untuk mengonfirmasi temuan dari apa yang kita tanyakan tadi. Nah, apabila masih belum ada kesimpulan, maka kami akan melanjutkan pada pemeriksaan ronsen. Ronsen ini bisa ronsen dada atau bisa ronsen sinus. Atau bila perlu, bila kami temukan kelainan lagi, maka kami bisa melihat dari gambar CT scan. Nah, selain itu, karena ini batuk, jadi sangat perlu kami memastikan apakah ini ada kuman yang berbahaya apa tidak dengan pemeriksaan dari dahak atau sputum. Oke dok, berarti pemeriksaannya berapa lama ya dok? Baik, Ibu, untuk pemeriksaan ini bervariasi, tergantung dari pemeriksaan yang kita akan kerjakan. Namun, semuanya dilakukan dengan tahap demi tahap. Artinya apa? Untuk mengonfirmasi, kita perlu pemeriksaan tahap ronsen. Bila ronsen ada bermasalah, maka kita akan mengonfirmasi dengan pemeriksaan CT scan. Tapi, sambil berjalan bersama, kita juga akan periksa dari dahaknya. Supaya anak saya cepat sembuh, obatnya apa ya dok? Baik, Bu. Jadi, mengobati batuk itu gampang, mudah. Kita berikan obat batuk. Tapi, bisa jadi batuk itu akan kembali lagi. Oleh karena itu, kita perlu mencari tahu apa penyebab batuk pada Afali ini. Nah, untuk penyebabnya tentu saja sesuai dengan temuan yang kita kerjakan untuk pemeriksaannya. Bisa menjadi infeksi. Kalau infeksi, ini bisa infeksi yang masih baru, atau infeksi akut, atau infeksi yang lama, namanya infeksi kronik. Tentu saja kita perlu berikan antibiotik yang sesuai. Atau bisa juga batuknya karena batuk asma. Kalau batuk asma kita perlu melihat, ini derajatnya yang mana asmanya. Apakah asma yang masih jarang, namanya intermittent, ataukah asma yang udah sering, namanya persistent. Selain asma juga ada batuk alergi yang lain, seperti pada rinitis. Nah, untuk rinitis juga sama, kita perlu melihat, ini yang masih jarang atau sudah sering.
Atau ada juga namanya batuk rhinosinusitis. Nah, itu perlu pemeriksaan juga dan juga perlu antibiotik yang sesuai. Dan tentunya durasinya lebih lama ini. Oleh karena itu perlu kita ketahui dahulu apa penyebabnya sehingga kita bisa memberikan pengobatan dan juga kalau kita bilang tata laksana yang sesuai dan rasional. Dok, bagaimana ya cara mencegahnya? Karena batuk-batuk ini mengganggu untuk aktivitas dan tidurnya, Dok. Betul, tentu saja mengganggu itu menjadi musuh kita. Karena kenapa? Batuk itu bisa menjadi kawan, bisa menjadi lawan. Menjadi kawan ketika batuk fungsinya untuk membersihkan saluran napas. Namun ketika menjadi lawan apabila sudah mengganggu aktivitasnya, tidurnya, atau makannya. Oleh karena itu, yang pertama kita bisa kerjakan adalah selain melakukan pengobatan yang sesuai dan rasional, kita juga perlu mempersiapkan lingkungan yang sesuai agar hafal ini tidak mudah batuk. Seperti apa? Mungkin ibu sudah dikasih tahu barangkali ya, lingkungan harus bersih. Karpet, horden, spray, lingkungan dibersihkan, udara juga tidak ada debu, kemudian bulu-bulu binatang, kemudian dari bulu-bulu serbuk tanaman, tentu saja itu perlu dijaga. Terlebih, nih sekarang kita suka kelupaan adanya polusi dalam rumah kita. Apa itu? Asap rokok. Baik rokok konvensional maupun rokok e-sigaret yang vape itu. Sama, kedua-duanya membuat seorang anak yang sudah hipersensitif atau hiperreaktif, batuknya makin menjadi lagi. Dan tentu saja akan mengganggu aktivitasnya, tidurnya, dan makannya. Dan satu lagi yang nggak boleh ketinggalan, anak ibu harus diberikan vaksinasi. Vaksinasi yang fungsinya untuk menangkal dari penyakit virus-virus pada saluran pernapasan. Karena kenapa? Karena kita sering mendapati anak-anak terinfeksi virus oleh ISPA yang kita sebut infeksi saluran pernapasan akut, itu dari virus. Nah, virus-virus itu ada yang berbahaya. Oleh karena itu, tersedia vaksin-vaksin untuk mencegah penularan virus yang berbahaya dari saluran napas anak. Sehingga akan terhindar dari batuk-batuk yang berkepanjangan sembuhnya. Baik dokter, saya akan menjaga lingkungan dan ajak anak saya untuk vaksin. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama, dengan senang hati. Jadi sahabat Mika, batuk kronik adalah batuk yang berlangsung lebih dari 2 pekan. Dan tentu saja batuk kronik ada penyebabnya. Batuk kronik yang sudah mengganggu aktivitas anak, sudah mengganggu tidur anak, sudah mengganggu makan dan minum anak, itu perlu dicari tahu apa penyebabnya. Bukan saja diatasi batuknya, tapi juga perlu diatasi, ditelusuri, dan dicari penyebabnya agar penanganan lebih sesuai dan keluhan batuk kronik pada anak bisa berkurang atau bahkan hilang. Dan tentu saja pada sahabat Mika semuanya yang ada di sini, bila memerlukan konsultasi, ada si kecil atau buah hati mengalami sakit atau mengalami gejala batuk yang kronik, silakan mengatur janji temu bersama kami, tim dokter di Mitra Keluarga Bekasi. Jika sahabat Mika memiliki pertanyaan seputar paru anak, boleh ditulis di kolom komentar ya. Dan saya, Dr. Dimas Dwi Saputro, dokter spesialis anak subspesialis respirologi dari Mitra Keluarga Bekasi, mengucapkan salam sehat dan sampai jumpa di sesi konsultasi berikutnya. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.